Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gilang Anggi Puspitasari, di sebelah kiri saya Elsa Nurul Padilla dan Rizal Hakiki. Kami sangat setuju dengan adanya hak angket DPR terhadap KPK, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam fungsi pengawasan, dibekali dengan beberapa hak. Salah satunya adalah hak angket. Hak angket sendiri memiliki pengertian, yaitu hak DPR untuk menjalankan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang ataupun kebijakan pemerintah yang bersifat penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian dari hak ini merujuk kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan pelaku eksekutif. Dalam hal ini, DPR secara konstitusional dikonstruksikan sebagai representasi rakyat. Adanya hak angket DPR terhadap KPK ini adalah fungsi daripada pengawasan terhadap KPK, yang mana KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Karena berdasarkan pendapat Profesor Jimmy Asidiki, ada dua lembaga negara, yaitu yang pertama, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar, dan yang kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR diberi fungsi pengawasan, dan hak angket yang digulirkan oleh DPR terhadap KPK ini merupakan salah satu wujud dari fungsi pengawasan, mengingat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, KPK menjadi objek dari hak angket DPR karena KPK termasuk lembaga negara yang ada di dalam ranah eksekutif. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/2017 yang di dalamnya menyatakan bahwa KPK termasuk lembaga negara yang ada di dalam ranah eksekutif yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Selain itu, KPK sebagai lembaga khusus mampu mendorong terlaksananya pemberantasan korupsi secara efisien, efektif, dan optimal, sehingga dapat dikatakan sah apabila KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Fungsi pengawasan DPR melalui hak angket untuk KPK ini merupakan penerapan dari prinsip check and balances, karena pada hakikatnya prinsip konstitusi yang dibangun atas paradigma check and balances tersebut tidak boleh membiarkan adanya lembaga negara yang bebas dari pengawasan. Dan dalam hal ini, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga negara lainnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem pemerintahan kita presidensial dalam arti eksekutif selaku roda pemerintahan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Oleh karenanya, perlu ada pengawasan dari lembaga negara lain untuk mengawasi lembaga eksekutif yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dan dalam hal ini, DPR memiliki 3 fungsi. Salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan dan dalam bentuk hak angket. Oleh karenanya, sah dan legal ketika Dewan Perwakilan Rakyat memberikan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kemudian dalam sistem konstitusi dan pemerintahan kita perlu adanya prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan. Dikarenakan tidak ada lembaga negara pun yang berhak menguasai lembaga negaranya sendiri. Oleh karenanya DPR sebagai representatif dari masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengawasi DPR. Dan tidak ada satu lembaga manapun yang mampu untuk mengawasi lembaganya sendiri. Dalam prinsip checks and balances dalam konstitusi dan pemerintahan kita, tidak boleh ada satu lembaga negara manapun yang luput dari pengawasan. Oleh karenanya, ketika satu lembaga ini luput dari pengawasan, akan rentan terjadi sebuah abuse of power atau penyalahan kewenangan. Menurut Thomas Hobbes, sistem pengawasan bukan semata-mata pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, tapi pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan dilakukan dalam konteks untuk bertanggung jawab dalam soal politik, budaya, dan hukum. Oleh karenanya, kami memiliki kesimpulan terhadap problematika dari hak angket DPR terhadap KPK adalah bahwa hak angket DPR yang diberlakukan terhadap KPK adalah sah dan legal. Karena hak angket merupakan salah satu fungsi dari ketiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, yaitu dalam arti di sini adalah fungsi kepengawasan. Artinya, hak angket yang diberlakukan DPR terhadap KPK merupakan sah dan legal. Dan solusi yang kami berikan dalam menjawab persoalan ini adalah perlu adanya sebuah revisi Undang-Undang KPK, terutama dalam tata cara pengawasan. Karena dalam Undang-Undang KPK hari ini, terutama dalam tata cara pengawasannya, masih bersifat rancu dan multitafsir, sehingga sering menimbulkan obstruction of justice dalam pengawasan yang dilakukan oleh KPK. Terima kasih.
Namun selain itu, kita juga patut untuk mengkritisi dengan diadakannya hak angket DPR terhadap KPK ini. Karena sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi, hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang ataupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, hal penting, strategis, dan berdampak luas seperti apa yang dimaksudkan oleh DPR dengan mengeluarkan hak angket tersebut kepada KPK? Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, KPK telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan perundang-undangan yang telah diamanatkan. Penjelasan isi hak angket tersebut dibacakan oleh perwakilan pengusul yaitu Taufikul Hadi dari fraksi Nasdem. Dan salah satu isi hak angket tersebut membahas mengenai masalah laporan hasil pemeriksaan atau LHP kepatuhan KPK tahun 2015 mengenai tata kelola anggaran, di mana di dalamnya terdapat 7 indikasi ketidakpatuhan KPK terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan dan anggaran. Apabila DPR menjadikan hal ini sebagai salah satu alasan dikeluarkannya hak angket DPR terhadap KPK, maka hal itu sangatlah tidak tepat karena itu merupakan kewenangan daripada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, di dalamnya menyatakan bahwa hak angket hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang ataupun kebijakan pemerintah yang berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat. Sedangkan yang perlu kita garis bawahi pada hak angket DPR terhadap KPK ini adalah pemberian hak angket DPR terhadap KPK ini tidak berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, tetapi hanya berdampak pada pihak-pihak yang oposisi terhadap KPK atau oposisi dengan KPK. Alasan KPK menolak hak angket DPR karena sebelumnya DPR pernah meminta KPK untuk menyerahkan bukti yang berisi substansi pokok perkara, sedangkan bukti yang berisi substansi pokok perkara sifatnya adalah rahasia dan tidak bisa diberitahu kepada publik. Hal ini seperti ditegaskan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itulah salah satu alasan mengapa KPK menolak adanya hak angket DPR tersebut. Seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama mengenai laporan hasil pemeriksaan kepatuhan KPK tahun 2015 yang telah menunjukkan adanya 7 indikasi ketidakpatuhan KPK terhadap peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola anggaran. Ini harusnya menjadi kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, karena yang berhak memeriksa serta mengawasi adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, mengenai mekanisme pembentukan pansus angket DPR terhadap KPK, ini dianggap tidak sah karena tidak quorum. Hal ini seperti ditegaskan pada pasal 201 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, apabila pansus angket tersebut tidak terdiri atas semua fraksi, maka otomatis pansus tersebut tidak memiliki keabsahan. Dari hasil pemaparan pembicara satu dan pembicara kedua, di sini kami memiliki kesimpulan atas persoalan DPR dalam mengajukan hak angket terhadap KPK, yaitu hak angket yang diberlakukan DPR terhadap KPK dilandaskan pada laporan hasil pemeriksaan tahun 2015 mengenai kepatuhan KPK terhadap tata kelola anggaran. Di sini ditemukan 7 indikasi ketidakpatuhan KPK terhadap laporan perundang-undangan. Sementara LHP merupakan wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, bukan wewenang dari DPR. Oleh karenanya, sangatlah tidak tepat ketika DPR mengeluarkan hak angket untuk KPK. Kemudian, kami merekomendasikan solusi untuk menjawab persoalan hak angket DPR terhadap KPK, yaitu yang pertama, dalam melakukan proses pengawasannya, DPR tidak perlu melakukan hak angket, tetapi perlu untuk membuat satu lembaga khusus yang bersifat mandiri dan tetap untuk memantau kinerja dari KPK. Kemudian yang kedua, perlunya untuk memperjelas hak angket terutama dalam proses penyelidikan agar sering tidak terjadi multitafsir dan kerancuan dalam proses penyelidikan tersebut. Dan yang terakhir, untuk menghindari konflik antar lembaga tersebut harus menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik dan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.